Tabe wala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Segala puji-pujian yang terhubung dengan segala kebesaran dan segala ketinggian, segala kesucian dan segala kemuliaan Tuhan seru sekalian alam, Zat yang wajibul wujud, yang telah menciptakan segala ruh, sekalian makhluk dan sekalian alam. Baiklah, pembahasan tentang diri tak akan habis sampai nanti kita sudah benar-benar paham dengan diri, dan sampai nanti kita sudah bisa dinamakan diri secara utuh, lahir dan batin. Karena sesudah kita melewati jalan ini, Allah sudah menyiapkan level-level kebaktian, level-level jalan kebaktian, yakni hamba, khalifah, wakil, dan atau kekasih. Baiklah saudaraku, tanpa kita melewati pengenalan diri, mana mungkin seseorang itu bisa menjadi hamba, apalagi menjadi wakil atau kekasih. Karena awaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Kalau kita cermati kalimat ini, sangat-sangat kelihatan sekali. Kalau belum mengenal, artinya belum beragama. Kalau belum mengenal, bagaimana orang bisa dikatakan beragama? Kalau belum beragama, bagaimana orang bisa dikatakan hamba? Nah, itu. Batuk Pak Ahmad. Ini kita lanjut aja dulu. Nah, itu batuk apa itu? Kita lanjutkan dulu ya. Kalau belum bisa dikatakan hamba, berarti belum bisa mengadakan sembah. Nah itu, jangan batuk lagi. Ini karena hamba, sembah. Nah inilah dia. Karena sembah sudah pasti dilakukan oleh hamba. Tidak mungkin sembah itu dilakukan oleh yang di atas hamba. Nah itu, ini memang dikaji ini kita ketawa-ketawa aja, ketawa, batuk-batuk segala macam. Ya Pak Ahmad ya. Nah itu kayak mana lagi? Nah beginilah kalau kaji diri ini memang begini. Nah, untuk menjadi hamba saja bukanlah perkara yang sepele. Nah itu,
kawan-kawan, bukan bisa dianggap remeh. Nah, itu kita tentu perlu tahu kedudukan semua itu. Ini enak kalau kaji ini, subhanallah. Coba kita apa dulu ya, kita bedah dulu biar paham itu cepat. Baiklah saudaraku, semua itu akan menjadi rumit untuk dimengerti, susah untuk dipahami, gelap untuk dilihat, karena rahasia yang suci terhijab oleh banyaknya rahasia-rahasia yang harus kita simak. Nah, itu. Coba kita perhatikan dulu, ada firman Allah ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbahu. Nah, itu firman Allah. Cantik sekali. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang. Nah, seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Ini bagus sekali nih. Nah, yang sebenarnya di dalam gelap akan terlihat jelas semua apa bila kita membawa penerang. Nah, itu kawan-kawan, pelita, senter, dan sebagainya yang bisa menerangi. Akan kelihatan semua apa yang tersembunyi di balik gelapnya rahasia. Dan ada juga perumpamaan bagi hati yang gelap, seperti sindiran Allah dalam Al-Quran juga itu. Au kazulumati fi bahri luji. Nah, ini surat An-Nur juga ini ayat 40. Artinya seperti gelapnya di lautan yang dalam. Nah, itu. Subhanallah. Memang kalau kita bahas ini memang banyak senyum-senyum yang apa. Jadi coba dulu kita bergeser sedikit ke ruh. Ruh adalah yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui atau yang berilmu, dan yang berkata-kata. Ini adalah bagian dari sifat 20, sifat Tuhan. Baik, sedangkan jasad adalah tempat di mana ruh menyatakan bahwa ia adalah zat yang wajibul wujud bagi jasad, yang tiada daya, yang tiada upaya kalau tiada ruh. Nah, hubungan antara ruh dan jasad itu berhimpun tiada satu, berpisah tiada bercerai. Nah, itu. Berhimpun dia tapi tidak satu. Nah, bercerai dia tapi tidak berpisah. Nah, itu hubungan antara ruh dan jasad. Nah, itu. Cobalah dipikir sedikit. Berhimpun tiada satu, kumpul dia tapi tidak satu. Berpisah dia tapi tidak bercerai. Ini jauh tiada antara, dekat
tiada bersentuhan. Itu apa ndak cantik kali lah. Jauh tapi tiada antara, dekat tapi tidak bersentuhan. Itu. Sedangkan yang ada pada ruh itu wajib wujud kepada yang kholik. Dengan demikian berarti ruh dan kholik tiada berpisah, ibarat ruh dan jasad. Itu. Nah, kemudian apa yang ada di dalam ruh? Nah, yang ada pada ruh itu adalah 7 macam. Nah, ini 7 macam. Perhatikan ya. Nah, pertama ada hati nurani. Kemudian hati sanubari. Terus rawon. Baru akal. Ada nafsu. Terus ad-dunia. Baru hawa. Inilah yang ada pada ruh. Dan ini adalah bagian dari diri yang batin. Bisa kita sebut sebagai diri yang batin, yaitu hakikat diri yang sebenarnya. Alhamdulillah. Hati nurani. Hati nurani adalah hati cahaya. Dan ini juga ruh. Nanti kita bahas itu. Baru hati sanubari. Hati sanubari adalah berupa segumpal darah hitam yang terdapat pada rongga dada manusia. Dan di hati sanubari ini terdapat nafsu. Nah, itu. Hubungan antara hati nurani dan hati sanubari sama dengan hubungan antara ruh dan jasad, yaitu berhimpun tiada satu, bercerai tiada berpisah. Nafsu di hati sanubari ini terdapat juga hawa. Nah, hubungan antara hawa dan nafsu sama dengan hubungan antara ruh dan jasad. Itu harus diperhatikan betul itu. Kemudian akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan. Baru rawon. Rawon ini rencana, bayangan, cita-cita. Nah, itu sesuatu yang sifatnya membangun. Baru ad-dunia. Ad-dunia ini adalah hobi, kesenangan. Nah, itulah ad-dunia. Nah, inilah yang sebenar-benarnya ada di dalam ruh. Dan dari semua ini mempunyai energi, daya masing-masing. Yang apabila dipahami dengan sangat tepat, dari kedudukannya yang sendiri-sendiri, maka ia akan menjadi daya energi yang sangat luar biasa. Ini adalah energi hak yang ada di dalam diri. Karena yang kuasa memperkenankan
memberi jalan bagi jasad untuk mengolah, mengelola, untuk menggunakan semua itu, yang tentu dengan melewati level-level kebaktian. Nah, itu energi hak berjalan beriringan bersama sir-sir, bersama dengan cahaya nafas, bersama dengan cahaya nafas, bersama dengan cahaya tanah nafas, bersama dengan cahaya nupus, tentu di dalam makam-makamnya, yang tentunya dengan hadirnya energi hak itu akan memunculkan rasa-rasa di dalam rahasia. Semoga perjumpaan kajian kita ini dapat kiranya menambah iman di dalam rangka menghampirkan paham kita kepada kebatinan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.